وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Adabul Mufrad, yaitu ensiklopedi tentang akhlak, di mana Nabi SAW menyatakan bahwasanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga ketika Nabi punya risalah yaitu menyempurnakan akhlak, maka kita sebagai umatnya harus kenal agama ini dengan cara mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi SAW dalam risalahnya, yaitu terkait dengan akhlak. Maka kita mempelajari kitab ini. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat fenomenal yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana kita ketahui beliau adalah ulama yang mengumpulkan hadis-hadis, maka beliau mengumpulkan tersendiri hadis tentang akhlak, gitu kan. Ya, harapannya, ya kan, ketika kita membaca atau mempelajari kitab ini, maka kita kenal akhlak-akhlak Islam itu apa aja, gitu. Nah, baru setelahnya, yaitu di sisa umur kita mempraktekannya. Karena yang namanya akhlak itu nggak kayak fikih. Fikih itu dipelajarinya cepat, diamalkannya juga bisa langsung diamalkan, dan nggak butuh waktu lama untuk mengamalkan. Tapi kalau akhlak, ya, merubahnya itu bukan perkara yang mudah. Tapi orang nggak akan berubah kalau nggak kenal akhlak yang baik yang seperti apa. Maka dengan belajar, harapannya ya ke depan nanti entah kapan, gitu kan, kita pelan-pelan merubah akhlak kita sehingga harapannya nanti kita menjadi orang-orang yang berakhlak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, kita masuk bab 166. Bab idza lam yatakallamul kabir hal lil asgharu ayyatakallam. Bab apabila orang-orang dewasa nggak ngomong, orang-orang tua nggak ngomong, meneng, diem, apakah anak-anak kecilnya, anak-anak mudanya ngomong, gitu. Artinya apakah anak muda ini bisa lancang untuk ngomong duluan sedangkan yang tua diem, gitu. Atau bisa diterjemahkan dengan terjemahan yang serupa lah, mirip-mirip itu. Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, akhbirni bisa syaratin masaluha masalul muslim. Jadi Nabi bedei kalau bahasa kita, sahabatnya waktu itu yang lagi ngumpul, coba tolong kasih tahu aku, ya, tanaman apa yang permisalan itu tanaman kayak misalnya atau permisalan seorang muslim. Di mana dikatakan di sini apa? Seorang muslim itu harusnya, atau sebuah tanaman itu harusnya tu'ti ukulaha kullahinin. Dia memberikan buahnya setiap musim. Ya. Artinya seorang muslim yang baik, yaitu dalam kehidupannya dia harus punya faedah. Jangan sampai dapat gelar sampah masyarakat, jangan sampai dapat gelar anak nggak berguna, jangan sampai dapat gelar laki-laki yang nggak bermanfaat, gitu, atau dan semisalnya, gitu. Karena Nabi SAW berharap bahwasanya seorang muslim itu seperti tanaman ini, gitu. Yakni tu'ti ukulaha kullahinin, gitu, yang akan memberikan buahnya setiap musim, tentu bi'idni rabbiha. Semua atas izin Allah, terkait tanaman atas izin Allah, begitu pula dengan kebaikan seseorang, semua atas hidayah, taufik dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ya kita mengklaim aku ki wong apik mergo gini dan gitu, ndak. Ya, fala tusaku anfusakum huwa alamu liman ittaqo. Jangan mengklaim dirimu orang paling baik, karena Allah lebih tahu mana orang yang paling bertakwa. Sehingga dalam hal ini kita selalu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beramal, agar dimudahkan dalam memanfaatkan umur kita. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya apa? La tahuttu waraquha. Si tanaman ini yang selalu berbuah sepanjang musim, dia juga daunnya tidak rontok. Ini kalau disifatkan ke orang, ya,
orangnya itu tidak mudah baperan, tidak mudah putus asa, tidak mudah hilang semangat, selalu optimis gitu loh. Tanaman kalau kehilangan daun kan langsung layu, langsung rusak, langsung jelek gitu, kelihatan brondol gitu kan. Maka pada seorang muslim, Nabi SAW juga berharap seperti itu, yaitu bahwasanya jangan sampai ya kan seorang muslim yang namanya hidup itu pasti ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih, segala macamnya itu pasti ada. Maka semua masalah itu jangan sampai membuat putus asa, ya. Jangan sampai membuat seorang itu stres gitu kan. Fawaqa fi nafsi an-nakhlah. Maka Ibnu Umar ini wis batin gitu. Bahwasanya ketoknya tanaman yang kayak gitu tuh cuman kurma. Karena konteksnya kan di Arab ya. Di Arab itu padang pasir yang bisa tumbuh di sana itu ya kurma gitu kan. Kemudian yang bisa tahan dengan panasnya sana ya kurma gitu. Karena kurma itu sifatnya dia nggak butuh banyak air, tapi justru dia menyimpan air. Walaupun bentuknya mirip dengan kelapa sawit, bahkan buahnya juga mirip kayak kelapa sawit bentuk-bentuknya gitu. Tapi sifatnya beda. Kalau kelapa sawit itu butuh banyak air, ya kurang air dia mati dan nggak nyimpan air gitu. Jadi kalau ditanamin kelapa sawit di tempat-tempat yang memang ada air itu bisa airnya bisa habis gitu. Bisa kering gitu. Tapi kalau kurma enggak gitu. Kalau ada kebun kurma biasanya di situ airnya malah banyak. Pakar itu an atakalam gitu. Senajan aku batin kalau itu kurma, tapi aku nggak mau ngomong gitu kan. Aku nggak suka untuk menyampaikan pendapatku tadi. Kenapa? Wasamma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Karena di situ ada bapakku, ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini ya bapaknya Ibnu Umar. Kan namanya Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Nah, radhiyallahu anhuma. Ada di situ aku nggak mau untuk menyampaikan pendapatku gitu. Senajan yus batin dan ini. Walamma lam yatakallam, lam yatakallama, maka ketika kedua senior tadi Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an tidak ngomong gitu, nggak memberikan jawaban, nggak ngerti gitu kan. Dan ini juga etika ya. Jadi kalau ditanya soal agama kalau nggak ngerti ya jawab aja nggak ngerti. Nggak usah sok tahu, nggak usah ngawur juga gitu kan. Maka dalam hal ini Abu Bakar dan Umar lebih memilih untuk diam karena nggak tahu. Dan sebenarnya ini juga lebih ke bedaan yang nggak ada kaitannya dengan agama langsung gitu, lebih ke kira-kira tanaman apa ya gitu loh. Artinya kalau salah itu sebenarnya juga nggak apa-apa gitu, tapi mereka karena udah terdidik ya, para sahabat radhiyallahu anhum ini sudah terdidik untuk tidak ngomong waton alias hati-hati, maka mereka milih diam. Termasuk juga Ibnu Umar, diamnya itu karena melihat ada dua orang senior yang mereka aja nggak ngomong, masa aku lancang gitu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW karena gak ada yang jawab, maka Nabi SAW mengatakan dia an-nakhlah. Tanaman kui, sing koyo wong Islam kui mau ya jenenge adalah kurma. Kalau makharajtu ma'a abi, maka ketika sudah selesai itu tadi kumpul tadi dan kemudian aku pulang atau keluar bersama dengan bapakku, kultu ya abadi. Aku ngomong ke bapakku, wahai bapakku. Waqa'a fi nafsi an-nakhlah. Sakjane aku batin tadi itu kurma. Qala, maka Umar mengatakan, "Wa man aka antakulaha?" Kenapa kamu nggak ngomong tadi? Apa yang mencegahmu untuk ngomong tadi? Lau kunta qultaha, sekiranya kamu menyampaikannya karena ahabba ilayya min kada wa kada. Itu jane luwih tak senengi daripada ini dan ngono gitu kan. Nah, itu kalau terjemahan Jawanya. Qala, ma mana'ani, maka Ibnu Umar mengatakan, apa nggak ada yang mencegahku illa lam aroka, kecuali aku nggak melihatmu, wala Aba Bakrin, dan juga aku nggak ngelihat Abu Bakar, takallam tuma, kalian berdua ngomong. Fakar itu, maka aku nggak suka untuk menyampaikan. Dan ini dimasukkan dalam bab adab oleh Imam Bukhari, yaitu apa? Adabnya kalau bermajelis dengan orang tua, sebagai anak muda, sebagai anak kecil, sebagai yang lebih muda umurnya, lebih sedikit, jangan lancang ngomong. Kalau punya pendapat minta izin untuk ngomong. Ini ada ya. Sehingga ini perlu difahami dan oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam bab adab. Dan ketika dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab adab dan ini dilakukan oleh para sahabat,
dan bapaknya si Umar bin Khattab ini tidak mengatakan ke anaknya, gue keliru, nggak gitu, nggak disalahkan, maka ini disepakati sebagai adab yang baik dalam Islam. Kayak gitu cara memahami dalil. Ya. Jadi walaupun ini adalah konteksnya Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, tapi ini direkam dalam sejarah sebagai salah satu dalil bahwasanya anak muda, anak kecil, ya kalau kumpul dengan orang dewasa maka harus jaga adab, ya nggak boleh kemudian nyerobot omongan sehingga meninggalkan orang-orang tua. Jadi harus mendengarkan, kemudian kalau emang ada yang nggak disetujui maka minta izin untuk ngomong. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.